klinis dalam arti sempit. Psikologi klinis dalam arti sempit yaitu untuk mempelajari orang-orang yang memiliki abnormalitas atau memiliki gangguan tertentu yang menggunakan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan untuk menegakkan diagnosa. Klinis yang biasanya dilakukan yaitu di rumah sakit atau bisa juga di biro psikologi yang memiliki psikologi klinis dan biasa menangani kasus-kasus klinis. Ada beberapa ruang lingkup psikologi klinis. Yang pertama, asesmen, yang merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien atau subjek untuk mendapatkan permohonan yang lebih baik mengenai seseorang. Yang kedua, ada namanya interpretasi, adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Yang ketiga, ada namanya penelitian. Dalam psikologi klinis, penelitian bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori dalam praktiknya. Ada juga namanya konsep abnormalisasi. Yang pertama ada abnormalitas menurut konsepsi statistik, yaitu secara statistik suatu gejala dinyatakan sebagai abnormal bila menyimpang dari mayoritas. Yang kedua ada namanya konsep abnormalitas menurut konsepsi patologis, yaitu dinyatakan tidak normal bila terdapat simptom-simptom tertentu seperti ilusi, halusinasi, obsesi, dan fobia. Yang ketiga ada namanya abnormalitas menurut konsepsi penyesuaian pribadi, yaitu seseorang dinyatakan penyesuaiannya baik bila yang bersangkutan mampu menangani setiap masalah yang dihadapinya dengan berhasil. Yang keempat ada namanya abnormalitas menurut konsepsi sosiokultural, yaitu di mana seperangkat norma yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu abnormalitas menurut konsepsi kematangan pribadi, yaitu seseorang dinyatakan normal jiwanya bila dirinya telah meyakinkan kematangan pribadinya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Halo, nama saya Dora Fandi. Saya di sini dari semester 3 jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi klinis secara luas. Pengertian psikologi klinis secara luas yaitu psikologi klinis adalah bidang psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan serta rintangan emosional pada manusia. Nah, tidak memandang apakah ia abnormal maupun subnormal. Lalu, ada definisi dari American Psychological Association. Nah, psikologi klinis mencakup asesmen atau psikodiagnostik, penelitian dan terapi bagi masalah-masalah psikologi, gangguan penyesuaian diri maupun perilaku abnormal. Lalu, ada bidang-bidang kajian yang terkait dengan psikologi klinis. Nah, yang pertama itu ada psikopatologi, adalah bidangnya mempelajari patologi atau kelainan dari proses kejiwaan. Nah, istilah ini digunakan dalam lingkungan psikiatri. Yang keduanya itu ada psikologi medis, merupakan suatu penjabaran dari psikologi umum dan psikologi kepribadian untuk ilmu kedokteran. Nah, lalu tujuannya adalah untuk melengkapi pengetahuan dokter tentang gambaran biologis manusia dengan gambaran kehidupan kejiwaan. Nah, yang ketiganya itu ada psikologi abnormal. Istilah ini baru populer pada tahun 50-an yang dinamakan oleh para psikolog untuk mengklasifikasikan keadaan yang tidak normal yang mungkin terjadi pada individu. Yang keempat itu ada nama psikologi konflik dan patopsikologi. Kedua nama ini diusulkan untuk menunjukkan bahwa seseorang yang membutuhkan pertolongan psikolog tidak sakit. Nah, misalnya itu konflik, ketegangan, dan sebagainya yang dapat mengganggu keseimbangan. Lalu yang kelima itu ada namanya mental health dan mental hygiene. Nah, istilah ini, mental hygiene lebih dekat dengan bidang kedokteran. Istilah ini banyak membahas dari segi penyembuhan. Kalau mental health lebih banyak membahas dari segi preventif. Nah, kalau mental hygiene bertugas untuk mempertahankan dan memelihara kesehatan mental, lalu mencegah terjadinya gangguan mental. Baiklah, saya Julia Justina. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari psikologi klinis. Adapun karakteristik dari psikologi klinis yaitu yang pertama, psikologi klinis biasanya membicarakan tentang normal versus abnormal. Yang kedua yaitu psikologi klinis merupakan bagian dari psikologi yang tertarik pada tingkah laku dan proses mental individu, khususnya itu manusia. Yang ketiga yaitu psikologi klinis berfokus pada riset, assessment, treatment, terapi, serta konseling untuk mencegah distres dan disfungsi psikologi
akibat gangguan psikologi. Nah, yang keempat yaitu psikologi klinis melakukan penelitian terhadap tingkah laku dan proses mental. Nah, yang terakhir yaitu psikologi klinis berfungsi untuk membantu seseorang yang bermasalah ataupun kesulitan dalam psikologi. Terima kasih. Saya Sinta Arsyudianingrum. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah psikologi klinis. Legmer Whitmer adalah orang yang pertama kalinya menggunakan istilah psikologi klinis. Ia merupakan seorang psikolog asal Amerika. Whitmer juga pernah menjadi asisten Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig pada tahun 1891. Lalu pada tahun 1892, Whitmer memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan kembali ke Universitas Pennsylvania. Di sana, ia menjadi direktur laboratorium psikologi. Hingga pada tahun 1896, Whitmer menemukan sebuah kasus di mana seorang siswa berusia 14 tahun mengalami kesulitan yang luar biasa dalam belajar mengeja, namun cukup mampu dan unggul dalam mata pelajaran lainnya. Karena kasus ini menawarkan tantangan khusus bagi Whitmer dan sejalan dengan pandangannya yang berkembang bahwa psikologis harus bermanfaat secara praktis. Karena membutuhkan ruang kerja juga, Whitmer akhirnya mendirikan klinik psikologis pertama di Universitas Pennsylvania dan pertama kalinya juga di dunia. Selama tahun 1896 itu, ia mempresentasikan rencana organisasinya untuk praktek di bidang psikologi bersama American Psychological Association, di mana ia menggunakan dan menjelaskan istilah psikologi klinis untuk pertama kalinya. Di klinik, Whitmer secara teratur menangani masalah-masalah seperti kesulitan berbicara, gangguan tidur, masalah perilaku, hiperaktif, dan penolakan untuk tetap sekolah. Saya Amelia Santi, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus ungkap tentang gangguan mental yang timbul selama pandemi COVID-19. Studi kasus diungkap dari data Ikatan Psikologi Klinis Indonesia atau IPK Indonesia. Ada 4 masalah yang paling banyak ditemui ketika pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu yang pertama kesulitan belajar, yang kedua kecemasan, yang ketiga stres, dan yang keempat gangguan mood. Dan selain itu, pasien swapiksa yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI, sebanyak 58,9% pasien memiliki pemikiran kematian atau bunuh diri. Dan kebanyakan dari mereka juga ingin menyakiti diri mereka sendiri. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Dari Parodi Tasawuf Psikoterapi ingin menjelaskan tentang analisis kelanjutannya dari studi kasus. Berdasarkan studi kasus, berita pandemi COVID-19 ini sangatlah mempengaruhi kondisi psikis seorang, hampir semua orang. Oleh karena itu, orang terdekat dan keluarga sangatlah penting dalam situasi seperti ini untuk mencegah stres yang berlebihan. Bahkan orang bisa melakukan bunuh diri karena stres seperti ini. Selain peran keluarga dan orang terdekat, sangatlah penting juga untuk kita berpikir positif dalam masa seperti ini dan melakukan kegiatan positif seperti melakukan bersih-bersih rumah, mencuci mobil, mencuci motor kesayangan kita, nyapu, mengepel, bermusik, dan lain-lain. Sekian saya, Muhammad Dafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.